Halo semuanya, selamat datang di channel Hidup Sehat. Bersama saya, Dr. Aisyah, dan di sini kita belajar bareng bagaimana menjaga tubuh tetap bugar, semangat, dan punya kualitas hidup yang lebih baik setiap hari. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar, apa kebiasaan sehat yang paling sulit kamu jaga sampai sekarang? Aku pengen baca jawaban kalian satu persatu, karena dari situ kita bisa bangun komunitas sehat yang saling mendukung. Baik, hari ini kita bahas topik yang penting banget. 5 kebiasaan sehari-hari untuk meningkatkan vitalitas pria dan wanita. Vitalitas bukan cuma soal fisik, tapi juga energi mental, mood, dan bagaimana tubuh kita merespons aktivitas sehari-hari. Jadi, siapkan posisi nyaman, kita mulai pelan-pelan. Kebiasaan pertama dan menurut saya ini fondasi paling kuat, tidur yang cukup dan berkualitas. Banyak orang merasa energinya menurun, mudah lelah, mudah marah, kurang fokus, tapi ketika ditanya jam tidurnya, ternyata cuma 3-5 jam. Tubuh kita tidak dirancang untuk bekerja seperti itu. Waktu tidur, hormon-hormon penting seperti testosteron, estrogen, dan hormon stres yaitu kortisol, semuanya diatur ulang. Kalau tidur kita kacau, vitalitas langsung turun. Kalau kamu sulit tidur, ada beberapa kebiasaan kecil yang bisa kamu mulai lakukan. Matikan layar smartphone 30 menit sebelum tidur. Redupkan lampu kamar. Hindari kopi atau teh setelah jam 4 sore. Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Coba deh, lakukan ini 3 hari berturut-turut. Kamu akan kaget betapa besar peningkatannya pada energi tubuh. Kalau kamu pernah mengalami sulit tidur, tulis di komentar, "Iya dok, saya sering susah tidur." Biar aku kasih tips tambahan di komentar ya. Yang kedua adalah memilih makanan yang benar. Apa yang kita makan sangat berpengaruh pada vitalitas harian. Ada beberapa makanan yang secara alami membantu meningkatkan stamina, mood, dan kesehatan hormon. Buah merah seperti stroberi, anggur, delima, dark chocolate, alpukat, kacang-kacangan, ikan berlemak seperti salmon, jahe dan kunyit. Makanan-makanan ini membantu melancarkan peredaran darah, menyeimbangkan hormon, dan meningkatkan energi. Tapi ada juga makanan yang sebaiknya dibatasi karena menurunkan vitalitas. Makanan tinggi gula, gorengan, minuman manis kemasan, tepung berlebihan, makan terlalu malam. Kalau kamu sering makan yang manis-manis dan gampang lemes atau ngantuk, itu tanda tubuhmu sedang protes. Mulai besok, coba ganti satu menu kecil aja. Misalnya, cemilan malam diganti buah. Hal kecil, tapi efeknya besar. Kebiasaan ketiga adalah gerak badan setiap hari minimal 15 menit. Nggak perlu olahraga berat, yang penting tubuh bergerak. Jalan kaki, stretching, yoga, beres-beres rumah, naik turun tangga. Aktivitas ringan akan meningkatkan aliran darah, produksi hormon endorfin, dan memperkuat sistem syaraf. Dan ingat, kalau kamu terlalu banyak duduk, energi akan turun drastis. Coba sekarang tulis di komentar, saya siap gerak 15 menit. Kita komit bareng-bareng ya. Kebiasaan keempat adalah mengelola stres. Saya sering bilang ke pasien, vitalitas itu hilangnya bukan karena tubuh capek, tapi karena pikiran yang tidak pernah istirahat. Pikiran yang penuh kecemasan membuat tubuh melepaskan hormon kortisol berlebihan. Ini bisa menurunkan energi, nafsu makan, mood, hingga kualitas hubungan kita dengan orang lain. Cara sederhana mengelola stres, latihan pernafasan 2 menit, mendengarkan musik relaksasi, bercerita dengan orang yang dipercaya, jauhi drama dan konflik yang tidak perlu, kurangi konsumsi informasi negatif dari sosial media. Stres itu nggak bisa hilang total, tapi bisa dikendalikan. Dan ketika stres terkendali, vitalitas langsung meningkat. Yang terakhir ini penting untuk pria dan wanita, kedekatan emosional. Vitalitas bukan cuma soal fisik, tapi juga tentang perasaan aman, diterima, dan didengar dalam hubungan. Ketika seseorang punya hubungan yang suportif, bukan toksik, tubuh memproduksi hormon oksitosin. Hormon ini bikin mood naik, tubuh rileks, dan energi stabil. Apa yang bisa dilakukan? Dengarkan pasangan tanpa menyela. Ucapkan terima kasih lebih sering, beri perhatian-perhatian kecil, jaga komunikasi jujur dan terbuka. Kedekatan emosional yang terjaga, vitalitas meningkat, hubungan semakin sehat. Kalau kamu setuju bahwa energi pasangan itu saling mempengaruhi, tulis di komentar, saya setuju dok. Jadi itu dia, 5 kebiasaan sederhana yang bisa kamu mulai hari ini untuk meningkatkan vitalitas pria dan wanita. Tidak perlu mahal, tidak perlu rumit, hanya perlu konsisten. Kalau kamu suka penjelasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share supaya makin banyak orang yang hidup lebih sehat dan bahagia. Tulis juga di komentar, topik apa yang ingin aku bahas di video berikutnya.
Saya Dr. Aisyah, pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Hidup Sehat. Jaga tubuh, jaga pikiran, dan tetap kuat setiap hari.